Inilah detik-detik saat atap ruangan laboratorium SMP Negeri 1 Cibeber ambruk dan menimpa siswa. Diduga atap sekolah sudah lapuk termakan usia dan tak kuat menahan derasnya air hujan. Saat kejadian, para siswa tengah berada di ruangan laboratorium IPA. Sedianya para siswa tersebut akan mengambil beberapa alat kesenian, namun naas, atap tiba-tiba ambruk. Usai kejadian, siswa yang tertimpa atap mendapat perawatan di puskesmas setempat. Ada 8 siswa sudah dievakuasi ke rumah sakit atau ke puskesmas Cibeber. Dan untuk kondisi saat ini, korban sudah bisa dipulangkan karena kondisinya alhamdulillah tidak terlalu parah, jadi semuanya luka ringan. Pihak sekolah menyebutkan bahwa kondisi atap sejumlah ruangan memang dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sedianya sekolah yang dibangun pada 2007 tersebut sudah masuk dalam rencana renovasi, namun hingga kini belum terrealisasi. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Informasi atap sekolah ambruk tadi menjadi pembuka kita di iNews Prime. Kami juga akan hadirkan perkembangan gelombang unjuk rasa buruh menolak upah murah. Saya Abraham Silaban. Berunjuk rasa menolak upah murah, ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja di Tangerang menutup jalan. Masa nyaris bentrok saat akan dibubarkan aparat. Dengan menghentikan kendaraannya di tengah jalan, ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja menutup akses flyover Balaraja Kabupaten Tangerang, Banten. Ketegangan antara massa buruh dengan polisi yang melakukan pengawalan sempat terjadi lantaran buruh yang menutup flyover ini menolak untuk membubarkan diri. Setelah sempat menutup akses flyover Balaraja selama 15 menit, massa buruh ini pun melanjutkan aksi unjuk rasanya menuju kantor Disnaker Kabupaten Tangerang. Di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, buruh memberikan replika keranda mayat sebagai simbol matinya rasa keadilan bagi kaum buruh. Dalam aksinya, buruh menuntut kenaikan upah minimum pada tahun 2022 sebesar 13%. Kami mau bahwa kenaikan upah UMK ini harus berdasarkan dengan kebutuhan hidup layak yang memang real sebagai kebutuhan kaum buruh secara langsung. Jika tuntutan buruh diabaikan, buruh Kabupaten Tangerang mengancam akan mengepung kantor Gubernur Banten sebagai bentuk perlawanan. Ratusan buruh di Purwakarta dan Bandung, Jawa Barat kembali berunjuk rasa selain menuntut kenaikan upah minimum sebesar 10%. Para buruh juga meminta Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Ratusan massa dari berbagai aliansi buruh di Bandung, Jawa Barat menggelar aksi di depan pintu masuk Balai Kota Bandung. Aksi ini untuk menuntut kenaikan upah minimum tahun 2022 sebesar 10% serta pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mereka juga meminta penjelasan langsung dari Wali Kota Bandung, Odet Daniel. Namun saat dikonfirmasi, Wali Kota Bandung sedang tidak berada di tempat. Kalau kita hanya naik 0,89%, ya bagaimana daya beli buruh bisa meningkat? Minimal dengan 10%, pemerintah Kota Bandung berupaya untuk bisa sama-sama nanti bisa melihat kondisi daya beli masyarakat Kota Bandung bisa meningkat juga. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, ratusan buruh berkonvoi dengan sepeda motor turun ke jalan. Massa buruh yang berada di jalur arteri Jakarta-Bandung ini hendak menuju kantor Dinas Ketenagakerjaan Purwakarta. Aksi buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ini sontak membuat kemacetan panjang. Mereka menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kabupaten kota sebesar 10%. Selain itu, buruh ini juga mendesak Bupati Purwakarta tidak menggunakan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah. Sebelumnya upah minimum buruh Purwakarta tahun 2020 sebesar Rp4.100.000. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa menuntut realisasi janji Bupati Luwu Timur. Aksi demo itu beraksi ricuh dan sejumlah mahasiswa diseret oleh Satpol PP saat hendak membakar ban bekas.
Aksi demo ini ricuh setelah para mahasiswa diblokade Satpol PP saat unjuk rasa dengan membakar ban bekas. Para mahasiswa menuntut realisasi janji politik Bupati Luwu Timur Budiman. Pengunjuk rasa memprotes bantuan beasiswa dengan memberlakukan standar IPK sebagai syarat penerima. Selain itu, para mahasiswa ini curiga dengan pengelolaan anggaran yang mencapai 15 miliar rupiah tidak sebanding dengan jumlah penerima beasiswa. Sebelumnya jumlah penerima beasiswa mencapai 7.000 orang, namun jumlah tersebut berkurang drastis menjadi 3.000 penerima. Pengunjuk rasa mengancam akan berdemo kembali dan melumpuhkan kantor pemerintahan dengan jumlah massa yang lebih banyak jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Ratusan anggota perguruan silat di Mojokerto menggeruduk kantor polisi. Masa menuntut aparat transparan dalam Inilah aksi ratusan anggota perguruan silat saat menggelar konvoi dari arah Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, menuju ke Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Konvoi ini sebagai aksi lanjutan usai menggeruduk Polsek Dawar Blandong di Mojokerto, Jawa Timur. Massa perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate ini menuntut pengusutan kasus penganiayaan yang menimpa mereka. Yang datang ke sini untuk menanyakan, bukan malah melakukan street justice kemudian membabi buta. Ini kan juga salah satu hal yang ada nilai positifnya, bahwa mereka masih mempertanyakan kepada aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Hanya saja mungkin lain waktu caranya tidak perlu kemudian mengganggu ketertiban umum, mengganggu fasilitas publik, dan tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan. Harapan saya ke sana. Tidak hanya menimbulkan kerumunan, aksi konvoi ini juga mengakibatkan sejumlah rumah di Desa Kedung Sumber rusak. Warga berharap aparat menindak konvoi perguruan silat yang berbuat anarkis. Penangkapan 2 orang begal di kota Subulus Salam Aceh diwarnai aksi saling kejar dan tembakan peringatan. 2 pelaku ditangkap yang berbeda. Tembakan peringatan terpaksa dilakukan petugas karena pelaku begal berusaha melarikan diri saat akan diringkus di Desa Tanah Tumbu, Kecamatan Runding, Kota Subulus Salam, Aceh. Kedua pelaku begal berinisial R dan IW ini adalah warga Kluwet Utara yang sedang bekerja sebagai tukang bangunan di Desa Tanah Tumbu. Motif kedua pelaku ini sering mengincar korbannya yang merupakan pegawai koperasi simpan pinjam. Dalam aksinya, kedua pelaku mengancam korbannya dengan parang dan pisau dan membegal korbannya di jalan lintas desa yang sepi. 1 kali 24 jam, ya, penyelidik dan penyidik dari Satreskrim Polres Subulus Salam berhasil melakukan penangkapan kepada mereka dan didapatkanlah barang bukti 1 buah parang, gagang kayu, kemudian 1 buah pisau belati, 1 buah sepeda motor. Kedua pelaku kini mendekam di sel Mapolres Subulus Salam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 hingga 12 tahun penjara. Pabrik makanan di Pati, Jawa Tengah terbakar hebat siang tadi. Api yang tiba-tiba membesar membuat karyawan panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Kebakaran besar melanda pabrik makanan yang berada di Jalan Raya Pati, Kudus, Jawa Tengah. Ribuan karyawan panik menyelamatkan diri berusaha keluar dari area pabrik. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api terus membesar. Puluhan mobil pemadam kebakaran juga hilir mudik di area pabrik yang terbakar. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akses keluar masuk pabrik ditutup sementara. Seluruh karyawan pabrik juga telah berhasil dievakuasi. Utama itu di depan sudah hampir kena semuanya. Ini kita upayakan untuk melokalisir api sehingga tidak mendekat ke belakang. Ingat yang belakang itu barang yang mudah terbakar. Kita upayakan separuh dari bangunan utama ini kita depan untuk kita lokalisir selanjutnya. Kondisi para karyawan gimana? Tidak ada masalah. Karyawan sudah bisa dievakuasi semua.
Kebakaran di lokasi pabrik yang berada di jalur Pantura mengakibatkan lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Hingga sore tadi kebakaran masih terjadi, belum diketahui secara pasti penyebab dan besaran kerugian akibat kebakaran tersebut. Ruko yang berdiri di atas saluran air di Kemang, Jakarta akhirnya dibongkar. Informasi tersebut adalah satu dari 5 berita pilihan hari ini. Begitu aja. Kalau bilang udah gila, kalau ini bilang. Ibu aja. Kopinya kira kon air dari tadi cepat men. Iya bang, ya udah. Keluarkan ini. Aku gila, kok bikin lagi gila bilang. Inilah aksi preman yang dilakukan pemerasan dengan pengancaman terhadap seorang supir truk di kawasan Jalan Jamin Ginting, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tidak terima diberi Rp5.000 oleh sang supir, preman ini memaksa meminta Rp50.000 dan mengancam akan berbuat kasar. Kurang dari 1 kali 24 jam usai kejadian, tim anti bandit kepolisian sektor Pancur Batu berhasil menangkap tersangka pemerasan bernama Salomo Sembiring. Dalam catatan kepolisian, pelaku merupakan seorang residivis dengan kasus pemerkosaan yang bebas pada tahun 2013 lalu. Kebakaran melanda pabrik tekstil Sekar 5 di Karanganyar, Jawa Tengah. Diduga api cepat membesar lantaran mengenai gulungan tenun dan bahan mudah terbakar lainnya. Karyawan yang saat kejadian sedang bekerja pun langsung berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna mencegah api merembet ke bagian lainnya. Kerugian masih dalam pendataan, namun diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dengan susah payah mobil ini berupaya melintasi ruas jalan yang tertutup longsor di Toraja, Sulawesi Selatan. Sejak longsor menerjang jalan Trans Sulawesi, sejumlah kendaraan terpaksa antre dan menyebabkan kemacetan. 1 unit alat berat pun diturunkan BPBD Toraja Utara guna mengevakuasi material longsor. Setelah 1 jam, jalan kembali normal dan dapat dilintasi kendaraan. Pembongkaran tempat hiburan malam yang dilakukan oleh petugas gabungan TNI, Polri, dan Pol PP di Parung Bogor menuai protes. Salah satu pemilik lapak keberatan jika pembongkaran tidak menyeluruh dan menilai petugas tebang pilih. Petugas bergeming dan tetap membongkar sesuai prosedur. Satpol PP Kabupaten Bogor menegaskan bahwa pembongkaran tempat hiburan malam ini telah sesuai peraturan daerah. Lebih lanjut, menurut aparat, sejumlah bangunan yang dirobohkan adalah yang kerap menjadi sarang prostitusi dan hiburan malam. Dua ruko yang berdiri di atas saluran air di kawasan Kemang Utara, Mampang, Jakarta Selatan hari ini mulai melakukan pembongkaran secara mandiri. Sementara 2 ruko lainnya masih menunggu tukang untuk melakukan pembongkaran. Untuk memastikan pembongkaran berjalan lancar, petugas Kelurahan Bangka juga mendatangi ruko yang berdiri di atas saluran air dan viral di media sosial ini. Menurut Lurah Bangka, tidak ada batas waktu pembongkaran karena ada itikat baik untuk melakukan secara mandiri. Akun TikTok Kementerian Ketenagakerjaan dibully warganet karena menyindir kesehatan mental. Kami akan hadirkan informasinya saat lagi di News Prime.